Apa? Saya jualan ini. Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh, kayak dia tuh, kerja. Yo. Yo. Nih, Yo. ini dong kerja, nggak komisi ya? Nih, Alhamdulillah. tuh, kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Tuh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Wah, Mantap nggak? mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. kerja kasih duit. Kasih Om. Nah, jangan kemis. Ya, bersama. Makasih. Oh, Nah, kasih tuh. oh, Ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur ini tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Caranya begini, lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tahu ada krunya itu, kru timnya bawa-bawa kamera itu. Saya juga heran kok. Tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motor dia, mana mungkin motor gede dipepet sama motor jadul begitu. Dan saya nggak bilang minta duit dong, nggak mungkin, saya orang tua. Demi Allah saya kan orang Islam, bisa sholat Jumat, saya bilang gitu. Tapi syukur alhamdulillah saya begitu saya pulang dari Mabaim, buku saya keluar dari pas Cikini itu kan deket jaraknya sama Cikini. Ya tahu-tahu saya dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ, oh ada berkahnya juga. Udah saya pulang. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya kan banyak nelpon tuh, berkecamuk saya. Kebenaran kakak saya di Cibinong kan stroke Mbak. Umur 73, saya kan 70. Saya bilang biar cepat sembuh ya. Saya nggak cerita apa-apa, diamnya, tapi telepon terus tuh Mbak. Telepon itu pada datang pengen tahu alamat saya gitu, saya pengen istirahat tenang. Akhirnya saya pindah ke Cilengsi ke rumah adik saya, ketemu sama tim ini, nelpon ke rumah. Saya diwawancara sama dia dan saya bilang saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku yang kalau beli langsung saya beli lagi buku, belinya di kebun kacang 6 itu, buku Alidrus, buku-buku agama Islam, kadang-kadang di Kuitang terus Toko Agung itu aja Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu di handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Saya nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sebang sibuk Pak gini-gini. Saya Pak maklumin dia habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu, ya udah kelahiran kemarin kan, waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Sabar. Iya Pak. Sabar. Saya udah nggak bisa ini. Sabar. Mbak masih peduli sama saya, biarpun Mbak banyak. Dari Pak ini minta ranah hukum, tapi saya kasihan lihat anak saya Mbak. Nggak mau, jadi udah Pak kalau udah begini stop aja deh. Nggak usah dagang-dagang buku lagi. Jangan, Pak. Jangan, itu namanya kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Namanya hidup kita kan nggak pernah tahu. Iya. Kadang kita bisa ketemu orang baik. Iya. Kadang kita bisa ketemu orang jahat. Iya. Ya, mungkin Bapak lagi diuji kesabarannya. Iya. Ya Pak ya. Iya. Nah Pak, bagaimana perasaan Bapak saat tahu Baim Wong tiba-tiba ngomel terus nuduh Bapak pengemis? Ya, sakit. Jelas sekali tuh. Berapa kali Baim Wong bilang pengemis? Iya, kan? sakit hati juga Mbak saya, tapi gimana namanya saya orang kecil, saya diam aja di motor Pak. Saya duduk merenungin diri saya sendiri, akhirnya saya pulang. Kira-kira 15 menit saya udah nggak kuat, pulang aja. Gini ya, pencinta cuaca Nyai, Bapak ini juga kalau dibilang Baim katanya ngejar-ngejar itu nggak masuk akal juga. Pertama motornya Baim besar sekali, Iya. cc-nya. Motor Bapak juga bukan motor baru ya Pak? Iya Pak, motor tahun 2009, Ya, Jupiter. Betul. Motor Dan dulu Bapak, yang larinya nggak bisa. Benar. Nanti saya beliin motor baru, mau? Alhamdulillah. Makasih Pak Nyai.
Biar Bapak bisa cari uang lagi, Iya. yang rajin. Iya. Jadi Bapak ini juga dia jalannya juga kurang bagus gitu ya Pak ya? Iya, kaki ini ada Jadi- umur 70 pengapuran mungkin. Iya, jadi kalau dibilang Mbak Im Wong tadi ngejar saya, mepet-mepet itu kayaknya nggak masuk akal. Jadi Bapak ini juga jalannya juga terbata-bata gitu ya Pak ya? Iya, udah saya klarifikasi sih. Mbak Im kan klarifikasi, saya klarifikasi lagi. Saya bilang jangan begitu. Iya. Saya bilang saya selalu pintu terbuka, maaf untuk Bapak. Tapi dia tetap aja tuh Iya, kayaknya dia juga bikin suka- klarifikasi kayak orang betul. ngeledek juga. Kemarin ada klarifikasi yang saya baca, saya lihat. Memang begitu tipenya Pak. Sifatnya begitu mungkin kita nggak tahu Iya, ya, Pak, iya, ya. iya. Iya, tapi apa respon keluarga Bapak Suhud setelah melihat video kalau Bapak direndahkan sampai dituduh pengemis oleh Mbak Im Wong? Ya anak-anak semuanya bilang ya udah Pak, kita terima aja apa adanya gitu. Lebih tahu itu Pak. Bapak nggak mau. Bapak tuh mukanya ada di YouTube dia loh. Iya, Tanpa iya. seizin tanpa seizin Bapak dia naruh di YouTube Bapak nggak mau bikin sesuatu kok jadi saya yang gemes ya. Iya, saya juga heran kok ada timnya gitu loh. Kok waktu saya diundang kok nggak ngambil gitu, pas di depan rumah kenapa ngambil? Iya, memang Saya standby-nya di bingung. depan rumah Pak. Saya bingung itu, makanya waktu di jalan gitu kan saya masa ya saya orang gila kali, saya nggak bisa ngebut gitu. Saya paling full saya naik motor 20 bakalan sepeda yang tiap hari Minggu tuh. Kesehatan aja nggak Iya. dimungkinkan. Coba Makanya- Bapak berdiri, coba Bapak Berdiri, Pak. Jalan. Bapak berdiri. Ya, Apa jalan? Bapak jalan. Nah, yang ini nih. iya, udah. Iya. Duduk lagi. Oke, jadi Bapak juga sudah tadi lihat sendiri ya bahwa Bapak juga sudah agak sulit untuk berjalan. Gitu. Iya. Nah, kalau dari Bapak Edi dan Mas Robi melihat kejadian ini bagaimana pendapatnya? Jadi saya dulu. Ya. Jadi gini Kak Niki, awal pertama kami dari Yayasan Gerak Penebar Kebaikan tahu info Bapak itu di TikTok ya, soal Bapak Diomelin. Suhud ini. Awalnya sih kalau saya pribadi ya selaku founder yayasan merasa ya campur aduk sih kan Niki ya, keselnya ada, sedihnya ada, tapi saya juga nggak berada di ranah videonya itu, tapi saya lebih kepada rasa peduli saya terhadap kakek Suhud ini. Makanya pas saya tahu video itu Viral. baru saya utus tim saya untuk datang dulu ke rumah kakek Suhud nih. Kemarin pagi saya saya utus tim saya tolong datang ke alamat kakek, karena emang ada salah satu netizen juga yang memberitahu alamat ke kami nih gitu. Oh itu tetangga saya kata netizennya gitu, tapi saya nggak kenal namanya, cuma rumahnya di sini katanya gitu. Oh, oke. Saya save alamatnya, akhirnya saya suruh relawan saya juga, tim saya untuk sana mengunjungi kakek Suhud. Ternyata kakek nggak ada di rumah, lagi di Cilengsi ya kayak. Iya, di rumah adik saya nanyain diri Mbak. Jadi pas tim saya ke rumah, niat saya adalah kalau yayasan itu kan kita ingin membantu gitu dengan melakukan open donasi gitu kan Niki. Ketika melakukan open donasi kita juga perlu izin juga kan terhadap pihak yang kita akan bantu gitu. Makanya saya utus tim saya tolong asesmen ke rumah kakek Suhud, kondisinya bagaimana, apakah benar dia pengemis, kan yang viral itu kan ngemis gitu ya. Bahasa yang dilontarkan. Bahasa yang dilontarkan di video itu kan jangan ngemis-ngemis gitu kan katanya. Cuma ya saya pengen klarifikasi pengen tahu dulu gitu, bener nggak sih nih kakek ngemis gitu kan. Pas tim saya ke sana, kakek nggak ada anak-anaknya. Nah dikonfirmasilah ke anak-anaknya. Yang pertama soal video itu kan, dari anak-anaknya sendiri mengatakan bahwa bapaknya nggak pernah ngemis gitu. Dan ketika anaknya tahu video bapaknya viral, mereka menyampaikan dua hal sih ke saya, ke tim saya gitu. Tolong kalau memang bapak saya ada di video itu, tolong di blur gitu. Kalau dalam hati saya ini udah viral kemana-mana, nggak mungkin bisa di blur kan gitu. Terus yang kedua, kalau memang bisa video tersebut di take down atau dihapus aja gitu. Karena jujur aja Mas, kami anak-anaknya merasa sakit hati gitu.
Itu menurut penuturan anaknya gitu. Nah, selanjutnya kami melakukan asesmen ingin tahu juga nih kakek umurnya berapa, namanya siapa, karena kan awal video viral itu kan nggak ada yang tahu namanya kan gitu. Cuma videonya Kak Baim aja itu yang marah-marah, cuma kan nggak tahu bapaknya itu siapa, namanya siapa, pekerjaannya apa, umurnya berapa. Akhirnya kita asesmen, dapatlah namanya kakek Suhud Arif, umurnya hampir 70 tahun, tahun ini 70 ya? Iya, 70. Pekerjaannya itu ternyata bukan ngemis. Nah, itu langsung kita tersentuh. Langsung kayak, ya Allah, ini bukan ngemis ya ternyata gitu kan. Akhirnya ya dari situ saya minta izin kepada anak-anaknya dulu. Kami dari yayasan ingin melakukan open donasi terhadap kakek untuk membantu kakek nih gitu. Karena waktu itu kan belum ada kayak macam Kaniki atau media-media yang lain hubungin kakek gitu kan. Jadi ya kita inisiasi lah gitu. Kita mau bantu kakek gitu. Anak-anaknya ya silakan kalau mau bantu kakek, bapak saya silakan katanya. Terus saya minta konfirmasi langsung ke kakek, gimana, boleh nggak? Kakek bilang boleh, silakan gitu kalau untuk kebaikan. Akhirnya kita open donasi sekaligus mengklarifikasikan bahwa kakek ini bukan pengemis gitu. Maka kita posting di akun Instagram Yayasan Gerak Menebar Kebaikan bahwa kakek ini bukan ngemis, dia ini menjual buku-buku agama gitu. Makanya dari situ kita tergerak, ya udah kita open donasi ya. Kalau untuk tanggapannya ya itu tadi Kak, ada keselnya, ada sedihnya, ada marahnya, ada sakit hatinya. Sakit gitu ngeliat itu kakek-kakek, kasihan. Orang jelas kok kakek bilang saya mau nawarin Iya, sama. buku, di buku-buku saya. Si Baimnya nyerocos mulu, Terus malah ngeledek ngasih ke ojol saya, terus aduh saya terus malu, saya duduk, saya terpekur gitu. Tapi lama-lama kan jadi tontonan orang, saya juga malu. Ini udah tontonan satu Indonesia, Pak. Makanya saya terus langsung pulang aja. Tapi alhamdulillah di tengah jalan orang terus panggil, Pak sini Pak. Bapak apa buku-buku, ya udah saya bayar gitu. Tapi emang benar ya, pakai mobil. Yang namanya orang berlama-lama menutupi kebusukan, seiring berjalannya waktu kebusukan itu akan terlihat dengan sendirinya tanpa kita sadari ya. Alhamdulillah, takdir loh ini. Allah Akbar gitu ya. Tenang Bapak ketemu sama saya. Kalau saya orangnya nggak suka pakai topeng Pak. Ini Iya, saya iya, seperti iya. ini ya. Nah, saat pertama kali kakek Suhud bertemu Mas Robi, apa yang kakek Suhud sampaikan ke Mas Robi perihal sakit hati kakek kepada Baim Wong? Udah saya ceritakan sama Bapak ini semuanya. Gimana tuh Mas? Coba ceritain Mas. Yang pertama sih pasti ya itu tadi yang kakek sampaikan, sakit hati. Itu pastilah ya. Manusiawi. Iya, makanya Manusiawi. saya di Cilengsi saya menenangkan diri, kan desa ya, enak sepi gitu. Toto banyak tuh telepon tuh Mbak, saya nggak ambil, saya tanggapin gitu. Maksud saya pengen istirahat, mungkin waktu itu saya pengen istirahatnya sampai hari Jumat ya, sampai Mas Robi tolong deh, saya mau ini kebenaran dari tim Mas ini juga dari juga, akhirnya udahlah bareng Mas Robi dah jadi ini saya, pendamping saya segitu Mbak. Itu aja. Makanya kan Nangis nggak Bapak? Nangis nggak? Ya bukan kalau nangis nangis lagi. Sampai ya kayak nggak nangis, cuma ya sedih aja gitu. Gimana Iya. sih? Pas tahu kebenarannya langsung dari kakek. Emang malamnya itu sore ya, kemarin sore itu saya hubungi kakek, saya telepon, saya tanya semuanya sejelas mungkin kan. Setelah itu kan video klarifikasi Kak Baim keluar gitu kan. Dan udah di take down sendiri sama dia? Aku kurang tahu deh kalau Udah udah dihapus. Ya jadi pas keluar itu. Tapi dia mau hapus video Bapak bisa lapor polisi tau Pak? Iya, saya nggak tahu apa-apa masalah Mau nggak ini, saya Pak. bantu? Ini juga tadi dari masalah hukum udah membantu saya. Saya bantu deh Pak, Tapi saya yuk nggak, kita lapor yuk. saya orangnya gimana ya, penuh minta maaf, sedangkan Allah aja maaf sama orang. Betul, Makanya Bapak, saya Bapak. jadi nggak ini Nggak bisa begitu Pak. Anak saya juga larang saya, jangan diterusin Pak, udah yang udah gitu anak saya Pak. Tapi yang penting Bapak minta cuman video itu harus di take down. Di apa tuh Pak Tekdon, dihapus? Dihapus. Iya. Harus dihapus. Ya Baimong juga harus Legowo. legowo, ya, dia juga rasa. harus menggunakan akal sehatnya gitu. Segala sesuatu tidak bisa dikontenkan dengan secara gampang dia taruh di YouTube-nya Iya, gitu. iya. Sebenarnya kan sekarang kalau kita mau bikin konten itu kan harus persetujuan orang. Betul. Kalau Iya. orang itu tidak setuju dan tidak mau ada di konten tersebut, itu bisa dilaporin. Saya juga heran kok ada timnya, saya kaget juga. Apa mau semua timnya saya laporin, Pak? Dia udah yang telepon timnya Bapak Iya. Udah pernah telepon timnya ya? Saya juga sempet telepon timnya. Baim. Nggak telepon sih WA gitu. Apa katanya?
ya kesalahpahaman lah mungkin ya menurut dia gitu. Tapi ya saya sih karena kami itu Persepsi dia kan gitu. karena kalau saya memang ya ibaratnya sering beberapa kali mengajukan target ya ke KBM karena memang ranahnya dia juga kan di dunia sosial juga, tim-timnya juga ada yang di dunia sosial. Jadi beberapa target kami sering kita share ke dia gitu. Barangkali mau bantu kan gitu. Tapi sering dibantu nggak, Pak? Target Sampai dari saat ini Bapak? sih belum ada. Cuma ya itu bukan masalah sih. Iya, memang nggak ada masalah. Iya sih. Jadi waktu Nah, kemarin kenapa gitu? saya tanya juga sama timnya, Kak udah tahu belum video ini viral gitu. Nah, timnya nanya domisilinya di mana. Waktu itu saya juga masih nyari gitu. Saya masih nyari juga nih, saya bilang gitu. Nomor teleponnya ada yang bisa dihubungi nggak? Ya justru saya masih nyari saya bilang gitu kan. Nah setelah saya dapat ya ternyata saya tahu bener kondisinya, kejadiannya. Ya akhirnya saya sampaikan juga ke timnya, kejadiannya seperti ini loh, kakek nggak ngemis, kakek tuh menawarin ini. Iya Kak, kemungkinan salah paham katanya. Iya, kalau tim makan apa kata bos, ya kan? Itu kita nggak tahu. Iya, kalau tim itu tidak bisa disalahkan karena memang sudah tugasnya, benar. Nah, pendapat Bapak Edi Prasetyo bagaimana mengenai masalah ini? Iya. Pendapat saya sih dari sisi hukumnya ya, yuridisnya gini, kami dari Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Selama ini kan Baim Wong ini kan terkenal dengan YouTuber dan artis yang dermawan. Iya. Masa sih? Iya, menurut konten-kontennya ya, kan gitu. Iya. Selama ini Dia ada dermawan kan? Public masyarakat kan melihat bahwa seolah-olah Baim ini kan dermawan, sering berbagi, sering di konten-kontennya di YouTube kan sering terlihat kan gitu. Iya. Dengan kejadian hari ini berbanding terbalik terhadap Bapak ini, Iya. bahwa kami dari Perkumpulan Anti Diskriminasi menilai itu hanya buat konten aja, Memang konten. hanya buat konten untuk kepentingan Pribadi. pribadi, Memang konten. sehingga hal ini tidak patut ya, tidak patut diulangi kembali. Dari sisi hukumnya terkait Bapak share video Bapak kemana-mana ya kan sehingga ditonton khalayak, itu kan ada undang-undangnya, yaitu undang-undang ITE juga kena, Pak. Undang-undang ITE ya kan pasal 27 ayat 1, barang siapa mentransaksikan elektronik tanpa mendapat persetujuan dari orang tersebut dan menyerang harkat martabat seseorang, itu kena pidana. Berapa tuh pidananya, Di Pak? atas 5 tahun. Nah, bisa. Jalanin deh. Itu memang. Soalnya kalau di bawah 5 tahun tuh agak sulit tuh, Pak. Karena saya selalu bermain dengan hukum ya. Jadi saya paham banget. Kembali lagi, di sini juga beliau tidak mau menerapkan suatu asas kepatutan, ya kan? Kami menilai ada suatu hal yang tidak pantas. Kembali lagi nih bicara public figure. Berapa kali ini saya sama Kak Niki ini selalu diserang karena masalah public figure terus ya kan? Jadi yang satu public figure mengenai pembohongan publik, yang Ya. satu public figure juga Baimo mengenai diskriminasi. Kan gitu. Di mana negara kita ini kan negara Pancasila. Iya. Ya kan? Harus diingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak ini adalah orang yang sudah tua, yang notabene kesehatannya pun sudah tidak bagus, ya kan? Di depan publik diolok-olok. Kenapa saya bilang diolok-olok? Bapak didiamkan, tapi Ojol. Baim malah berbagi dengan ojol. Ojol. Itu sah-sah saja sih. Iya, dia berbagi. emang Cuman kan uang dia. konteks Di depan bapaknya etikanya ini. kurang bagus dan tidak bagus karena apa? Etika kesopan santunan terhadap orang tuanya itu tidak ada. Betul. Dan selama ini saya lihat Baim kan selalu dermawannya berbagi ke orang miskin, ke ini. Nah, Kok itu- seperti ini ketika saya dikirimin video itu dan diminta tanggapan oleh kawan-kawan loh, ya ini ya diskriminasi kan gitu. Itu ada nilai diskriminatif yang dilakukan Baim. Kalau mau memberi tanpa memandang seseorang kan. Apalagi tadi lihat nih Pak, ketika kedatangan Bapak itu ada apa namanya? Kamera. Krunya mereka. Seolah-olah ini kan mau dibuat konten atau bagaimana? Saya kira awalnya buat ngeprank kan gitu. Ternyata beneran kan gitu. Apa suatu fakta, sebuah kejadian yang real kan gitu. Sama, saya pikir juga tadinya di prank nanti dikasih uang puluhan juta Ya. gitu dalam pikiran saya. Ternyata, kok enggak? Saya juga sempat nanya kan ke Iam, orang yang pernah dibikin konten juga sama Baim, dibilang mencuri saat itu, ya itu foto dia paling depan tuh. Makanya saya juga sebenarnya ada dibilang masalah pribadi juga enggak, tapi saat saya membela salah satu tim saya, ini orangnya di belakang Bapak ya, saya justru dihujat sama satu Indonesia. Dibilangnya saya sirik lah sama dia, saya pansos lah sama dia, apa segala macem gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan maha baik. Tuhan memberikan kebaikan.
memang bener ya, karma itu selalu dibayar kontan sama Tuhan itu. Makanya saya tuh selalu ya pengennya, aduh udah deh kita nggak usah berpura-pura lah dalam hidup ini ya Pak ya. Karena hidup juga cuma sekali, mau ngapain gitu kan. Kalau kita bisa berbuat kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, minimal jangan menyakiti hati orang lain.